selawatan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan Yesus, untuk Roh Kudus boleh berkuasa atas setiap kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini kami siapkan juga hati kami Tuhan untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, biar firman-Mu melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Renungan Intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Erat dengan Roh Kudus memberikan keberanian bersaksi. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai yang ke-10 dan pasal 4 ayat yang 31. Demikian firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai yang ke-10. Lalu Kisah Para Rasul 4 ayat 31, demikian firman Tuhan, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Berawal dari pelayanan Paulus di kota Korintus, dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai yang ke-8, ia menemukan rekan yang tepat, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan, yaitu Priscilla dan Aquila, dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai yang ke-3. Beberapa orang penting di kalangan orang Yahudi di Korintus pun merespon firman Allah secara positif dalam pasal 18 ayat 4 sampai ke-8. Menariknya, di tengah keberhasilan tersebut, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus melalui sebuah penglihatan untuk memberikan semangat kepadanya. Dorongan ilahi ini terkesan sedikit janggal. Bukankah pelayanannya sedang menuai buah? Bukankah berbagai kesulitan dan penganiayaan yang ia hadapi di kota Korintus baru terjadi sesudah ia mendapatkan penglihatan itu dalam pasal 18 ayat 11 sampai 12. Apakah Paulus pada waktu itu belum mengalami ketakutan, tetapi Tuhan menyiapkan dia untuk itu? Ataukah Paulus memang benar-benar sedang takut? Kita tidak diberi petunjuk eksplisit di dalam teks tentang hal ini. Kita dapat mempelajari dua prinsip dalam kisah ini. Yang pertama, sekuat dan seberani apapun seseorang, pada momen-momen tertentu ia pasti pernah mengalami ketakutan. Lalu yang kedua, keberanian sejati hanya bersumber dari Allah. Contoh lain yang dapat menjadi ilustrasi bagi dua prinsip ini adalah Simon Petrus. Pada waktu ia dilarang memberitakan Injil oleh para pemimpin Yahudi, dengan lantang ia menolak hal itu dalam pasal 4 ayat 19 sampai 20. Menariknya, sesudah dilepaskan ia berkumpul bersama jemaat yang lain dan berdoa kepada Allah supaya diberi keberanian dalam memberitakan Injil dalam pasal 4 ayat 29 dan 31. Apa yang menjadi sumber ketakutan Paulus di sini? Walaupun tidak ada petunjuk eksplisit, kita tetap bisa mengetahui jawabannya. Berdasarkan pertimbangan konteks, ketakutan Paulus tampaknya disebabkan oleh kesulitan dan tantangan yang selalu menyertai pelayanannya. Tekanan dan penganiayaan kerap menimpa Paulus, baik di Filipi dalam pasal 16 ayat 16 sampai 24, di Tesalonika dalam pasal 17 ayat 5 sampai 7, maupun di Berea dalam pasal 17 ayat 13 sampai 14. Pelayanannya di Athena juga hanya membuahkan sedikit pentobat dalam pasal 17 ayat 18 dan 32 sampai 34. Mungkinkah Paulus sedang berpikir bahwa hal yang sama dapat terjadi di Korintus? Di tengah ketakutan ini, Tuhan terus mendorong Paulus untuk tetap memberitakan Injil dan jangan diam. Ungkapan teruslah memberitakan firman dan jangan diam dalam pasal 18 ayat 9b bersifat mengulang dan menekankan, sempat terbesit di pikiran Paulus untuk menahan diri dalam memberitakan Injil, mungkin untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi situasi buruk. Namun Roh Kudus terus menguatkan dia, Injil harus tetap diberitakan. Apa saja yang dialami seseorang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, selain keberanian untuk bersaksi bagi seorang Paulus? Apa saja yang dialami seorang Paulus selama bersaksi dalam penginjilannya? Yang pertama, penyertaannya.
dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 10a. Dalam teks Yunani ungkapan aku menyertai engkau mengandung penekanan kata aku muncul 2 kali, yaitu ego eimi. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan para perkabar Injil. Ia menyelamatkan dan mempersiapkan Paulus sebagai pemberita Injil. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5 dan ayat 15-16. Ia mengarahkan perjalanan misi Paulus dalam pasal 16 ayat 7. Sekarang ia mempertegas kembali penyertaannya dalam pasal 18 ayat 9-10. Penyertaan Tuhan Yesus bukan hal yang asing bagi orang-orang Kristen. Kedatangan ke dalam dunia membuktikan bahwa Allah beserta dengan kita. Ia akan dinamakan Immanuel dalam Matius 1 ayat 23. Tiap kali 2 atau 3 orang percaya berkumpul dalam namanya, ia berjanji untuk hadir di tengah mereka dalam Matius 18 ayat 20. Di akhir pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus memberitakan perintah untuk memberitakan Injil sekaligus sebuah janji yang indah, yaitu ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20. Lalu yang kedua, pemeliharaannya. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 10b. Kata tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Dalam teks Yunani 2 kata kerja menjamah dan menganiaya tidak bersifat sejajar. Secara hurufiah bagian ini berbunyi, seorang pun tidak akan meletakkan tangan di atasmu untuk mencelakakan engkau. Jadi Tuhan tidak berjanji untuk meniadakan kesulitan dalam pelayanan Paulus di Korintus. Paulus tetap diseret ke pengadilan, namun Tuhan berjanji untuk memberitakan perlindungan kepadanya. Ia tidak mengalami penganiayaan secara fisik. Orang-orang Yahudi di Korintus gagal memasukkan Paulus ke dalam penjara. Lalu yang ketiga, pemilihannya. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 10c, perkataan Tuhan Yesus di akhir ayat ini pasti mengagetkan mereka yang menolak doktrin predestinasi. Tuhan berkata, sebab banyak umatku di kota ini. Pada waktu penglihatan itu diberikan, jumlah orang Kristen di Korintus jelas baru beberapa gelintir orang saja. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-8. Tuhan tidak sedang mengkonfirmasikan statistik orang Kristen di Korintus pada waktu itu. Perkataan ini merupakan penguatan bagi Paulus bahwa masih banyak orang-orang pilihan Allah di Korintus yang belum mendengarkan Injil dan diselamatkan. Paulus harus tetap bertahan agar mereka mendengarkan Injil, sehingga rencana kekal Allah bagi mereka dapat direalisasikan. Paulus harus bersabar demi orang-orang pilihan. Refleksi kita pada hari ini, orang yang memiliki hubungan erat dengan Roh Kudus akan selalu berani bersaksi tentang Tuhan di sepanjang hidupnya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Bagaimana Tuhan kami semakin erat dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memiliki keberanian Tuhan untuk memberitakan kebaikan-Mu, memberitakan semua yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai lidah bibir kami untuk bersaksi, untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami dan sepanjang hidup kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.